Salam Bapak Ibu Saudara-saudari, senang berjumpa dengan Anda di dalam ibadah online bersama dengan kami, Gereja GKP BMDC Pangkal Pinang. Bila ibadah ini telah menjadi berkat bagi Anda, silakan Bapak Ibu Saudara-saudari membagikan link ibadah ini kepada keluarga, teman, atau kerabat Anda. Berikut MDC News. Kelas Pemuridan Dasar Kekristenan diadakan setiap hari Minggu, dimulai pada pukul 11 waktu Indonesia Barat setelah ibadah kedua selesai. Kelas Pola Hidup Berjemaat diadakan setiap hari Senin, dimulai pada pukul 19 waktu Indonesia Barat di gereja. Mari kita membangun keintiman dan relasi kita dengan Tuhan dan menikmati hadirat-Nya, menikmati embun surgawi yang diadakan setiap hari Selasa dan Kamis, dimulai pada pukul 5 sampai pukul 6 waktu Indonesia Barat. Doa meneduhkan jiwa diadakan setiap hari Rabu, dimulai pada pukul 11 sampai pukul 12 waktu Indonesia Barat, yang dilaksanakan secara online melalui Zoom Meeting. Dan bermalam di hadirat-Nya diadakan setiap hari Jumat, dimulai pada pukul 19 sampai 20.30 waktu Indonesia Barat, yang dilaksanakan secara onsite di gereja. Kegiatan kesan diadakan setiap hari Selasa, Rabu, dan Kamis, dimulai pada pukul 19 waktu Indonesia Barat. Untuk info lebih lanjut, silakan menghubungi ketua kesan masing-masing. Bagi Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang akan memberikan persembahan umum, persembahan persepuluhan dan persembahan misi, serta persembahan untuk pembangunan, dapat mentransfer ke rekening yang tertera di layar. Untuk mengetahui info lebih lanjut tentang Gereja GKP BMDC Pangkal Pinang, Bapak, Ibu, Saudara-saudari dapat mengikuti Facebook dan Instagram MDC Pangkal Pinang atau subscribe akun YouTube GKP BMDC Pangkal Pinang. Demikian info tentang Gereja GKP BMDC Pangkal Pinang, dan selamat beribadah. Tuhan Yesus memberkati. Salam Bapak Ibu. Shalom. Dimanapun Anda berada, biarlah hari ini kita memuji Tuhan, kita bersuka cita kepada Dia, sebab Dia sumber kekuatan kita. Amin. Haleluya. Nyatakan, Kau gunung batuku dan Kau kota bentengku, tak akan ku ragu. Kau menjamin hidupku, Kau keselamatanku, dan Kau yang membelaku, tak akan ku takut. Kuasa-Mu di dalamku, walau badai menerpa di dalam hidupku ini. Namun tangan-Mu Tuhan, Tangan-Mu Tuhan, mengangkatku tinggi. Kau Tuhan yang benar, tak pernah tinggalkan. Dahulu, sekarang, selamanya, janji-Mu tak berubah. Kau Alfa dan Omega, awal dan akhir. Semesta alam memuja Engkau Tuhan yang benar. Oh, oh. Kau gunung batuku, Kau gunung batuku, dan Kau kota bentengku, tak akan ku ragu. Kau menjamin hidupku, oh, Kau keselamatanku, dan Kau yang membelaku, tak akan ku ragu. Kuasa-Mu di dalamku, walau badai menerpa di dalam hidupku ini. Namun tangan-Mu Tuhan, mengangkatku tinggi. Kau Tuhan yang benar, tak pernah tinggalkan. Dahulu, sekarang, selamanya,
Tuhan. Sungguh Kau kebenaran di dalam hidup kami Tuhan. Mari nyatakan. Walau badai menerpa di dalam hidupku ini, namun tangan-Mu Tuhan mengangkatku tinggi. Kau Tuhan yang benar, tak pernah tinggalkan. Dahulu, sekarang, selamanya, janji-Mu tak berubah. Kau Alfa dan Omega, awal dan akhir. Semesta alam memuja Engkau Tuhan yang benar. Semesta alam memuja, semesta alam memuja, semesta alam memuja Engkau Tuhan yang benar. Yesusku, sungguh kebenaran di dalam hidup kami Tuhan. Haleluya. Mari kita lebih bersuka cita kepada Tuhan, sebab Dia adalah kota benteng hidup kita. Amin. Haleluya. Come on. Berjalan bersamamu, tak akan ku gentar. Tangan-Mu menopangku, Yesus. Jalani kehidupan, Kau mengangkatku ke atas gunung batu. Kau beriku kebenaran. Mari nyatakan. Kau kekuatanku, penopang hidupku, panji keselamatan. Kau buktikan kasih setiamu, benteng hidupku. Tak akan ku takut, sebab ku tahu Kau besertaku. Yesus, jaminan hidupku. Yesus. Come on. Berjalan bersamamu, Yesus. Tak akan ku gentar. Jalani, tangan-Mu menopangku. Oh, jalani kehidupan. Kau mengangkatku ke atas gunung batu. Kau beriku kemenangan. Serukan. Kau kekuatanku, penopang hidupku, panji keselamatan. Kau buktikan kasih setiamu, benteng hidupku. Tak akan ku takut, sebab ku tahu Kau besertaku. Yesus, jaminan hidupku. Oh, oh. Sungguh Kau jaminan hidup kami Tuhan. Kau Allah yang setia. Yesus. Oh, oh. Haleluya. Mari nyatakan. Kau kekuatanku, penopang hidupku, panji keselamatan. Kau buktikan kasih setiamu, benteng hidupku. Tak akan ku takut, sebab ku tahu Kau besertaku. Yesus, jaminan hidup.
kekuatanku, menopang hidupku, panji keselamatan, Kau buktikan kasih setiamu, benteng hidupku, tak akan ku takut, sebab ku tahu Kau besertaku. Yesus, jaminan hidupku. Oh, oh, Tuhan Yesus. Yuk sama-sama kita nyatakan, ya dan amin setiap perkataanmu, ya dan amin setiap janji-janjimu. Imanku pun kuat karena firman-Mu, setia Kau bagiku, sempurna Kau Yesus. Ya dan amin setiap perkataanmu, ya dan amin setiap janji-janjimu. Imanku pun kuat karena firman-Mu, setia Kau bagiku, sempurna Kau Yesus. Hidupku ditentukan oleh firman dan rencana-Mu, dicintai, diberkati, diubahkan oleh anugerah-Mu. Mari nyatakan, ya dan amin setiap perkataanmu, ya dan amin setiap janji-janjimu. Imanku pun kuat karena firman-Mu, setia Kau bagiku, sempurna Kau Yesus. Ya dan amin setiap perkataanmu, ya dan amin setiap janji-janjimu. Imanku pun kuat karena firman-Mu, setia Kau bagiku, sempurna Kau Yesusku, sempurna Kau Yesusku, sempurna Kau Yesus. Haleluya, sungguh Kau Allah yang dahsyat, Allah yang perkasa Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan. Sungguh Engkau Allah satu-satunya yang kami andalkan di dalam hidup kami Tuhan. Sebab Engkau Allah yang setia, Engkau yang kami perlukan ya Yesus. Kami mau bersandar sepenuhnya kepadamu, sebab janji-janji-Mu ya dan amin atas hidup kami Tuhan. Terima kasih Yesusku. Haleluya Tuhan. Ku perlu Engkau Yesus, haus jiwaku menantikanmu. Ku percaya Kau penuh pengharapanku di dalam-Mu. Yesus, hanya Kau yang ku andalkan, melebihi
Yesus hanya Kau yang ku percaya. Di setiap waktu tiada lain yang ku andalkan selain Kau, Yesus. Sungguh Kau satu-satunya yang kami percaya, yang kami andalkan Tuhan. Mari semua nyatakan, ku perlu Engkau Yesus. Haus jiwa kami Tuhan, Haus jiwaku kami mau menantikan-Mu Yesus. Oh, ku percaya Kau penuh pengharapanku di dalam-Mu. Yesus, Yesus hanya Kau yang ku andalkan, melebihi siapapun juga. Yesus hanya Kau yang ku percaya. Di setiap waktu tiada lain yang ku andalkan selain Kau, Yesus. Yesus hanya Kau yang ku andalkan, melebihi siapapun juga. Yesus hanya Kau yang ku percaya. Di setiap waktu tiada lain yang ku andalkan selain Kau, Yesus. Hikmat-Mu lebihi pikiranku, jalan-Mu di atas segala jalanku. Tinggi dan dalamnya kasih-Mu, hanya Kau Yesus yang ku andalkan. Hikmat-Mu, hikmat-Mu lebihi pikiranku, jalan-Mu di atas segala jalanku. Tinggi dan dalamnya kasih-Mu, hanya Kau Yesus yang ku andalkan. Hanya Kau, Yesus yang ku andalkan. Yesus hanya Kau yang ku andalkan, melebihi siapapun juga. Yesus hanya Kau yang ku percaya. Di setiap waktu tiada lain yang ku andalkan selain Kau, Yesus. Yesus hanya Kau yang ku andalkan, melebihi siapapun juga. Yesus hanya Kau yang ku percaya. Di setiap waktu tiada lain yang ku andalkan selain Kau. Tiada lain yang ku andalkan selain Kau. Tiada lain yang ku andalkan selain Kau, Yesus. Ya Yesus, sungguh Kau satu-satunya yang kami andalkan di dalam hidup kami.
Allah yang kami percaya Tuhan. Kau Allah yang setia, setia pada janji-janji-Mu. Hanya kepadamu saja Tuhan kami serahkan hidup kami serahkan masa depan kami. Kami mau berlari kepada tujuan kami. Hanya bersamamu Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya Tuhan. Hanya Kau segalanya di dalam hidup kami Tuhan. Sungguh tak ada Allah yang seperti-Mu, Allah yang setia, Allah yang tak pernah tinggalkan kami. Oh Tuhan, kami percaya, kami mau bersandar kepadamu. Yesus, oh Tuhan, haleluya. Oh, terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus atas kasih-Mu, atas kebaikan-Mu. Kami percaya Tuhan pada setiap janji-janji-Mu di dalam hidup kami. Kami kan pegang teguh, sebab ya dan amin apa yang Kau firmankan, apa yang Kau katakan. Oh Yesus, terima kasih Tuhan. Haleluya. Oh Yesus, terima kasih Tuhan. Aku percaya janji-Mu ya dan amin. Kasih-Mu setia di dalam hidupku. Aku percaya anugerah-Mu besar, lebih dari semua yang dapat ku minta. Lebih lagi nyatakan, aku percaya janji-Mu ya dan amin. Kasih-Mu setia di dalam hidupku. Aku percaya anugerah-Mu sungguh besar anugerah-Mu Tuhan, dari semua yang dapat ku minta. Aku percaya janji-Mu ya dan amin. Kasih-Mu setia di dalam hidupku. Aku percaya anugerah-Mu besar, lebih dari semua yang dapat ku minta. Lebih dari semua yang dapat ku minta. Lebih dari semua yang dapat ku minta. Salam Ibu Bapak Saudara-saudari yang saya kasihi di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Kembali kita berhimpun dalam persekutuan di ibadah minggu ini, minggu kedua dari bulan Oktober 2023.
Sepanjang bulan Oktober ini tema daripada khotbah adalah Keep Moving Forward. Dan di topik minggu kedua ini kita belajar satu kebenaran firman Tuhan di dalam menjalani hidup kita. Kita tidak boleh terhenti dengan berbagai tantangan yang ada. Saudara, kita terus maju melangkah dengan memandang ke depan dan berpegang pada janji Tuhan. Look forward by holding on to God's promises. Pada Olimpiade musim panas Barcelona tahun 1992, seorang peserta lomba lari bernama Derek Redmond menciptakan sebuah sejarah yang sangat fenomenal. Mencengangkan, membuat penduduk dunia terharu dan bercucuran air mata, dan mungkin saja kejadian ini tak akan terlupakan. Pria bernama lengkap Derek Anthony Raymond ini lahir di Inggris pada tanggal 3 September 1965. Sebagai atlet lari, ia pernah menjadi pemegang rekor lari 400 meter. Ia juga pemegang medali emas untuk lari 4 kali 400 meter di World Champions, European Champions, dan Commonwealth Games. Ada banyak fakta menarik sekaligus menginspirasi dari kisah hidup Derek, termasuk ketika ia mengikuti Olimpiade tahun 1992 lalu tersebut. Saat mengikuti lomba lari dari 400 meter, Derek menciptakan sebuah kisah fenomenal sekalipun ia berada di urutan terakhir sampai mencapai garis finish. Seperti atlet lari pada umumnya, Derek juga punya ambisi untuk jadi juara. Tapi siapa sangka ketika menempuh jarak 150 meter, tiba-tiba merasakan sakit tak tertahankan di kakinya. Seolah terbakar rasanya. Bukannya berhenti atau menyerah, dia berusaha tertati-tati melanjutkan larinya. Tak hanya dikenal sebagai atlet lari, Derek juga telah membuktikan mentalnya yang sangat kuat seperti baja. Walaupun saat itu tak menang, bahkan sampai di garis finish di urutan terakhir, namanya akan selalu diingat oleh dunia. Derek menceritakan pada Daily Mail bahwa saat itu ia merasa sangat percaya diri. Saat pistol tanda perlombaan dimulai meletus, ia langsung semangat untuk bisa secepat mungkin sampai kepada garis finish. Kemudian ia mendengar seperti ada sesuatu yang pecah dan rasa sakit menjalar di kakinya. Seperti baru ditembak, rupanya ia mengalami cedera hamstring. Cedera yang menimpa 3 kelompok otot yang ada di paha bagian belakang. Derek pernah cedera hamstring sebelumnya dan rasa sakitnya sangat menyiksa. Seperti ada orang yang menusukkan pisau membara ke bagian belakang lutut dan memuntirnya. Terang Derek menjelaskan rasa sakit yang dideritanya. Saat tahu dirinya cedera, Derek tak berhenti begitu saja. Sekalipun peserta lainnya sudah mencapai garis finish, ia tak lantas berhenti. Padahal bisa saja ia berhenti dan tak melanjutkan lari, karena toh hasilnya akan sama saja. Dia akan jadi pelari dengan urutan paling bontot dan kalah. Derek tak mau menyerah begitu saja, apalagi cari alasan. Derek memutuskan untuk melanjutkan dan menyelesaikan perlombaan, sekalipun itu adalah merupakan perlombaan terakhirnya tampaknya. Saat itu para dokter dan kru masuk ke jalur lomba berusaha untuk menyuruhnya berhenti. Namun Derek bergeming. Ia masih bertekad untuk mencapai garis finish. Selain dokter dan kru yang datang menghampiri Derek untuk menyuruhnya berhenti, ada satu orang lain yang menghampirinya. Derek awalnya tak menyadari kalau itu adalah ayahnya bernama Jim. Ayahnya berkata, "Derek, ini ayah, kamu tak perlu memaksakan diri." Lalu Derek berkata, "Ayah, aku ingin menyelesaikannya, bahwa aku kembali ke semifinal." Ayahnya berkata, "Oke, kita telah memulai ini bersama-sama, jadi sekarang kita akan menyelesaikannya juga bersama-sama." Karena cedera tersebut, Derek tak bisa lagi berlari. Ia pun memutuskan untuk berjalan dan dengan didampingi ayahnya, Derek berusaha mencapai garis finish
dengan berjalan kaki meski tertatih-tatih. Ada kalimat yang terus diulang-ulang oleh sang ayah untuk menyemangati Derek. Kamu sudah jadi seorang juara, tak perlu lagi membuktikan apapun. Sang ayah terus memotivasi. Sang ayah merangkulkan tangan Derek ke bahunya. Keduanya berjalan perlahan-lahan hingga mencapai garis akhir perlombaan. Dalam lomba lari di Barcelona tahun 1992 itu, Derek akhirnya bisa mencapai garis finish. Sekalipun dia berada di urutan terakhir, tapi ia tetap merasa beruntung karena ayah di sisinya. Mereka melewati garis akhir perlombaan dengan saling berangkulan. Hanya ada Derek dan ayahnya, pria yang sangat dekat dengannya, yang telah mendukung karir atletnya sejak Derek berusia 7 tahun. Setelah akhirnya berhasil menyelesaikan perlombaan, meski kondisinya cedera, ia mendapat standing ovation yang sangat luar biasa. Kurang lebih ada 65.000 orang yang memberinya tepuk tangan. Derek sangat terharu atas apresiasi yang diberikan orang-orang padanya. Usahanya dan keputusannya untuk melanjutkan pertandingan ternyata tak sia-sia. Meski cedera dan tak berhasil jadi juara, Derek telah mencetak sejarah sendiri. Ia membuktikan bahwa tekad dan kegigihan yang luar biasa bisa membuatnya tetap kuat hingga menyelesaikan perlombaannya saat itu. Keberhasilan Derek Anthony Redmond sampai garis akhir perlombaan lari tersebut bukan hanya karena tekad dari Derek sendiri untuk terus berlari sekalipun dalam cedera kaki, tetapi karena ayahnya yang terus mendampingi dan menopangnya dan terus berbicara untuk memberi semangat kepada Derek bahwa ayahnya akan terus mendampinginya sampai garis akhir. Peristiwa ini mengingatkan kita pernyataan Tuhan kepada Yosua ketika Tuhan memerintahkan Yosua memimpin bangsa Israel sepeninggal Musa untuk menyeberangi sungai Yordan sampai mereka tiba di tanah yang Allah janjikan bagi mereka, yaitu tanah Kanaan, sebagaimana yang dicatat dalam Yosua 1 ayat 1 sampai dengan 5. Demikian firman Tuhan. Sesudah Musa hamba Tuhan itu mati, berfirmanlah Tuhan kepada Yosua bin Nun abdi Musa itu demikian. Hambaku Musa telah mati, sebab itu bersiaplah sekarang, seberangilah sungai Yordan ini, engkau dan seluruh bangsa ini menuju negeri yang akan kuberikan kepada mereka, kepada orang Israel itu. Ayat ketiga dan 4. Setiap tempat yang akan diinjak oleh telapak kakimu kuberikan kepadamu, seperti yang telah kujanjikan kepada Musa. Dari padang gurun dan gunung Libanon yang sebelah sana itu, sampai ke sungai besar, yakni sungai Efrat, seluruh tanah orang Het, sampai ke laut besar sebelah matahari terbenam, semuanya itu akan menjadi daerahmu. Ayat kelima, seorang pun tidak akan dapat bertahan menghadapi engkau seumur hidupmu. Seperti aku menyertai Musa, demikianlah aku akan menyertai engkau. Aku tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Musa, pemimpin besar bangsa Israel yang dipilih Tuhan, telah tiada. Bangsa Israel termasuk Yosua dalam duka yang dalam. Dan tidak hanya itu, mereka seperti kehilangan semangat dan arah akan hari esok mereka. Seperti langkah mereka terhenti dan mungkin saja enggan melanjutkan perjalanan mereka. Apalagi mereka harus menyeberangi sungai Yordan oleh karena pemimpin yang penuh karisma telah tiada. Duka, bingung, takut, khawatir, dan tidak tahu apa yang harus diperbuat. Namun Allah telah memanggil mereka keluar dari Mesir, menyeberangkan mereka dari Laut Teberau, terus memimpin mereka ke padang gurun, menaklukkan setiap musuh-musuh, dan menyediakan segala yang dibutuhkan dan diperlukan sepanjang perjalanan hampir kurang lebih 40 tahun di padang gurun. Karena Allah yang membawa mereka keluar dari perbudakan Mesir, maka kematian Musa tidaklah menghentikan rencana dan janjinya atas bangsa Israel untuk sampai menduduki tanah Kanaan
tanah perjanjian Allah bagi umatnya itu. Itu sebabnya Yosua dipilih dan diperintahkan oleh Tuhan untuk memimpin bangsa Israel menyeberangi sungai Yordan sampai ke tanah Kanaan yang penuh susu dan madu. Sekalipun Yosua tidak sehebat Musa, namun yang menyertai Yosua dan bangsa Israel adalah Allah yang sama yang menyertai Musa. Sebagaimana Tuhan berkata kepada Yosua di ayat yang kedua dan kelima. Dikatakan, hambaku Musa telah mati. Sebab itu bersiaplah sekarang, seberangilah sungai Yordan ini, engkau dan seluruh bangsa ini, menuju negeri yang akan kuberikan kepada mereka, kepada orang Israel. Ayat yang kelima, seorang pun tidak akan dapat bertahan menghadapi engkau seumur hidupmu. Seperti aku menyertai Musa, demikianlah aku menyertai engkau. Aku tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Yosua dan bangsa Israel tidak boleh berhenti hanya karena Musa pemimpin besar mereka telah mati. Yosua dan bangsa Israel harus terus melangkah sekalipun harus menyeberangi sungai Yordan dan menghadapi musuh-musuh yang menghadang mereka. Mereka harus bergerak maju sampai ke tanah yang Allah janjikan bagi mereka. Untuk menyeberangi sungai Yordan dan menghadapi musuh-musuh yang menghadang mereka, Allah memberikan jaminan yang sangat luar biasa dan powerful. Dituliskan seperti yang dicatat dalam Yosua 1 ayat yang kelima itu. Dikatakan, seorang pun tidak akan dapat bertahan menghadapi engkau seumur hidupmu. Seperti aku menyertai Musa, demikianlah aku menyertai engkau. Aku tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Ini adalah jaminan yang tiada duanya. Bukan manusia, bukan hanya perkataan, tetapi Allah sendiri yang turut serta dengan Yosua dan bangsa Israel. Sebagaimana Allah menyertai Musa, demikian juga Allah menyertai Musa dan bangsa Israel. Tidak sekali-kali meninggalkan dan tidak sekali-kali membiarkan mereka. Itu sebabnya Tuhan meminta Yosua agar tidak takut, kecut dan tawar hati, namun meneguhkan dan menguatkan hatinya untuk memimpin bangsa Israel menyeberangi sungai Yordan dan menghadapi setiap musuh yang menghadang. Allah tidak hanya memerintahkan Yosua dan bangsa Israel bergerak maju. Allah tidak hanya berjanji untuk memberikan tanah Kanaan bagi mereka, tetapi Allah sendiri juga yang menyertai untuk menyeberangkan mereka di sungai Yordan dengan berjalan di depan bangsa Israel dan menaklukkan setiap musuh-musuh mereka, sehingga Yosua dan bangsa Israel dapat masuk ke tanah Kanaan yang Allah janjikan bagi mereka. Sebagaimana Allah membawa keluar bangsa Israel dari perbudakan bangsa Mesir dan membawa mereka ke tanah Kanaan, demikian juga Allah memanggil dan memilih kita keluar dari perbudakan dosa dan membawa kita sampai kepada kehidupan yang kekal oleh iman di dalam Yesus Kristus. Yesus Kristus telah mati di salib untuk menebus dan membayar lunas segala dosa kita dan memberikan kita hidup yang kekal. Dijadikannya kita menjadi bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri, supaya kita memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia yang telah memanggil kita keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. 1 Petrus 2 ayat yang ke-9. Sepanjang perjalanan kita menuju hidup dalam kekekalan, ada hal yang harus kita lakukan adalah memberitakan perbuatan-perbuatan Allah yang besar dan ajaib, yaitu bahwa Yesus Kristus satu-satunya penebus dan keselamatan, satu-satunya jalan hidup dan kebenaran. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa di sorga tanpa melalui Yesus. Untuk mengerjakan pemberitaan akan hal itu, banyak tantangan yang tidak mudah kita hadapi. Ada saja penghambat yang terus menghadang langkah kita.
Namun kita tidak boleh berhenti dan terhenti. Kita terus melangkah maju. Sebab Allah tidak hanya memerintahkan kita pergi memberitakan perbuatan Allah yang besar dan ajaib itu, tetapi juga menyertai kita sampai kepada akhir zaman. Sebagaimana Yesus berkata yang dituliskan dalam Matius 28 ayat 19 sampai 20. Dikatakan, karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu, dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Sebagaimana Allah menyertai Yosua dan bangsa Israel menyeberangi sungai Yordan sampai ke tanah perjanjian, demikian juga Allah menyertai kita sampai kepada akhir kesudahan zaman. Allah tidak akan meninggalkan dan membiarkan kita. Allah lah yang berada di depan kita untuk menaklukkan setiap musuh-musuh penghadang langkah kita dalam pemberitaan perbuatan-perbuatannya yang ajaib sampai bertekuk lutut segala yang ada di langit dan yang ada di atas bumi, dan segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan bagi kemuliaan Allah Bapa. Oleh karena dalam mengerjakan pemberitaan perbuatan Allah yang besar dan ajaib yang merupakan tugas mulia yang diberikan kepada kita sampai kepada kehidupan yang kekal, maka penting sekali kita memahami dan mengerti. Pertama adalah dalam mengerjakan pemberitaan perbuatan Allah yang besar dan ajaib selalu saja ada tantangan yang tidak mudah. Penghalang akan selalu ada, namun langkah kita tidak boleh terhenti dan dihentikan hanya karena itu. Terus melangkah maju, sebab Allah tidak hanya memerintahkan kita untuk pergi, tetapi juga menyertai kita bahkan sampai kepada akhir zaman. Allah akan selalu berada di depan kita untuk menyingkirkan, menaklukkan setiap musuh penghalang kehendaknya. Kehendak Allah adalah tidak seorang pun binasa, melainkan beroleh keselamatan. Bagian yang kedua, dalam mengerjakan pemberitaan perbuatan Allah yang besar dan ajaib, kita perlu ingat dan sadari bahwa kuasa Allah menyertai kita dengan memberikan kita seorang penolong, yaitu Roh Kudus, yang sekaligus adalah jaminan bahwa kita adalah milik Allah, dan karenanya semua yang telah Allah janjikan bagi kita di dalam Yesus Kristus, kita akan memperolehnya untuk kemuliaan Allah Bapa. Sekalipun tantangan dan penghalang begitu besar, namun langkah kita tidak boleh berhenti dan terhenti. Pandang ke depan dengan berpegang pada janji Tuhan dan terus melangkah, sebab Allah menyertai kita dan tidak sekali-kali meninggalkan dan membiarkan kita. Bahkan Allah berada di depan kita untuk menyingkirkan dan menaklukkan semua musuh-musuh agar kita memperoleh semua yang telah dijanjikannya sampai memperoleh mahkota hidup yang kekal. Immanuel, Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur kepadamu buat segala kebaikan Tuhan yang telah memanggil dan memilih kami menjadi anak-anak-Mu, yang telah memberikan kami kepercayaan, yang memerintahkan kami untuk memberitakan perbuatan-perbuatan-Mu yang ajaib. Dan kami menyadari betul bahwa di depan kami ada banyak penghalang bahkan yang menghadang langkah kami. Namun satu hal yang kami percaya, Tuhan tidak hanya memerintahkan kami untuk memberitakan perbuatan-Mu yang ajaib itu, tetapi juga Allah menyertai kami. Engkau berada di depan kami, Engkau menyingkirkan setiap musuh dan lawan kami yang menghadang kehendak-Mu ya Tuhan, untuk bagi semua orang, agar semua orang memperoleh keselamatan, tidak hidup binasa ya Tuhan kami. Terima kasih, kami serahkan kepada Engkau hidup kami ini. Biarlah Tuhan terus memimpin dan menuntun langkah demi langkah kami dalam memberitakan perbuatan-Mu yang ajaib yang telah kami alami, agar orang-orang di sekitar kami juga
dapat mengalami perbuatan-Mu yang besar dan ajaib itu ya Tuhan. Penyertaan-Mu lah yang menjadi kekuatan bagi kami. Bahkan yang membuat kami dalam setiap langkah demi langkah kami, untuk kami memperoleh setiap janji Allah, yaitu kehidupan yang kekal ya Tuhan. Sungguh Engkau Allah yang hidup, yang akan memberikan itu kepada kami, dengan Engkau menolong kami dan menyertai kami setiap waktu. Roh Kudus-Mu lah yang memeteraikan kami. Hidup kami adalah milik-Mu, dan kami memperoleh semua apa yang Engkau janjikan bagi kami. Terima kasih atas segala kebenaran firman-Mu yang meneguhkan dan menguatkan kami, yang terus mendorong kami melangkah maju, karena Allah senantiasa menyertai kami. Terima kasih, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Aku percaya janji-Mu ya dan amin. Kasih-Mu setia di dalam hidupku. Aku percaya anugerah-Mu besar, lebih dari semua yang dapat ku minta. Lebih lagi nyatakan, aku percaya janji-Mu ya dan amin. Kasih-Mu setia di dalam hidupku. Aku percaya anugerah-Mu Sungguh besar anugerah-Mu Tuhan, dari semua yang dapat ku minta. Aku percaya janji-Mu ya dan amin. Kasih-Mu setia di dalam hidupku. Aku percaya anugerah-Mu besar, lebih dari semua yang dapat ku minta. Lebih dari semua yang dapat ku minta. Lebih dari semua yang dapat ku minta. Saudara-saudari yang saya kasihi dalam Tuhan, mari kita akhiri ibadah kita hari ini. Kita arahkan seluruh hidup kita kepada Tuhan, dan kita angkat kedua belah tangan kita, tanda berserah kita kepada Tuhan. Dan Allah mengulurkan tangannya untuk mencurahkan berkat-berkat-Nya. Mari kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan, buat hari ini, waktu yang indah Engkau berikan bagi kami, dan kesempatan yang begitu istimewa untuk kami datang memuji menyembah Engkau dan membawa kurban syukur kami kepada Engkau. Sekiranya ini semua berkenan di hadapan Tuhan, dan kami juga bersyukur karena Engkau masih berbicara kepada kami untuk meneguhkan dan menguatkan kami akan kehidupan kami ini di bumi yang terus melangkah dari waktu ke waktu untuk mencapai dan memperoleh semua apa yang telah Allah janjikan bagi kami. Dan Allah yang hidup yang terus menyertai kami, menolong dan memberkati kami. Itu sebabnya kami mengangkat kedua belah tangan kami ini untuk menerima berkat-Mu. Pulanglah dan bawalah berkat dari Allah Bapa yang mengasihi engkau di dalam Kristus Yesus Tuhan kita, dan di dalam persekutuan Roh Kudus menyertai, memimpin, menuntun langkah demi langkahmu, sehingga apapun yang engkau buat, dibuatnya engkau berhasil dan beruntung. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberikan engkau kasih karunia-Nya. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera hari ini sampai untuk selamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang diberkati Tuhan berkata bersama, amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.